Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang analisis perencanaan. Adapun kelompok 2 itu terdiri dari yang pertama Aswatul Hasanah, yang kedua Vika Dwi Alfianti, yang ketiga Husnia Safira, yang keempat Holida Isnani Khairunisa, dan yang terakhir Riki Gali Pranata. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis perencanaan. Analisis perencanaan ini tentunya sangat penting dibuat oleh seorang atau tim pengembang sekolah. Berikut adalah penjelasan dari analisis perencanaan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana maksud mind map kami buat ini, yaitu tentang visi misi MTS Negeri 3 Jombang, yaitu jenjang MTS atau SMP sederajat, yaitu yang mempunyai visi terwujudnya insan yang berakhlakul karimah, berilmu, unggul dalam iptek, dan berwawasan global yang berlandaskan kearifan lokal. Untuk misi dari MTSN 3 Jombang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang misi MTSN 3 Jombang. Misi pertama yakni memantapkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam. Misi kedua, membina peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik di taraf nasional maupun internasional. Misi ketiga, mewujudkan kompetensi sikap peserta didik yang berkarakter atau berbasis budaya daerah. Misi keempat, yakni membentuk peserta didik agar mengoptimalkan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan fasilitas ICT, serta menyediakan media diskusi, perpustakaan, dan transfer informasi dan dari pihak yang berkompeten. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar. Sumber belajar merupakan semua potensi yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun untuk mengembangkan kemampuan atau mengembangkan proses belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, adapun sumber belajar di sini itu dibagi menjadi dua, yakni sumber belajar by design atau yang direncanakan, dan sumber belajar utilization atau sumber belajar karena dimanfaatkan. Yang pertama yaitu sumber belajar by design, yang mana sumber belajar ini semua sumber belajar yang secara khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal, atau dengan kata lain, sumber belajar ini itu sengaja dibuat atau didesain untuk keperluan belajar. Misalnya misalnya buku pelajaran, modul, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sumber belajar by utilization atau sumber belajar karena dimanfaatkan. Nah, sumber belajar ini itu semua sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan belajar, namun kita dapat menemukan, mengaplikasikan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Misalnya saja itu museum, kemudian masjid, dan lain sebagainya. Kemudian sumber belajar yang kedua yaitu adalah sumber belajar by design. Adapun maksud dari sumber belajar by design ini adalah sumber belajar yang memang sengaja dibuat untuk proses pembelajaran. Pada kali ini kami mencontohkan 5 sumber belajar yang by design. Yang pertama adalah buku pelajaran. Dalam buku pelajaran ini tentunya sangat menunjang sekali bagi proses pembelajaran peserta didik, karena di dalamnya itu ada materi, kemudian juga ada soal-soal, dan juga yang lain-lain yang bisa menunjang sekali pada proses pembelajaran. Yang kedua adalah modul. Modul ini sama seperti buku pelajaran, modul berisi tentang kumpulan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kemudian uji kompetensi, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan modul ini sama dengan buku pelajaran yang berfungsi untuk memang sengaja dibuat untuk proses pembelajaran.
Yang ketiga adalah film. Film ini bisa berupa video ataupun yang lain sebagainya. Contohnya, kalau misal sang anak itu belajar tentang rukun-rukun sholat, itu bisa guru itu memberikan sumber belajar berupa video yang dari YouTube yang isinya adalah rukun-rukun sholat. Ataupun mungkin ketika siswa itu belajar tentang tata cara wudhu, itu guru bisa mencarikan video lewat YouTube ataupun aplikasi lainnya yang berisi tentang tutorial dari wudhu. Tentunya video ini itu karena kan video ini kan berupa visual, jadi siswa itu lebih mudah memahami visualisasinya daripada hanya membaca lewat buku pelajarannya. Yang ketiga adalah ruang kelas. Ruang kelas ini tentunya dirancang dan dibuat untuk proses pembelajaran, karena tidak mungkin ada ruang kelas dibuat tanpa untuk digunakan sebagai tempat belajar. Kemudian yang terakhir itu adalah lab komputer. Lab komputer sama dengan ruang kelas, ini sengaja dibuat untuk proses pembelajaran. Dalam lab komputer ini, siswa ataupun guru ataupun yang lainnya dapat melakukan kegiatan seperti ujian, kemudian juga dapat melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Dan lab komputer ini memang dibuat oleh pihak sekolah dan pihak yang berhubungan dengan sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. Saya akan lanjut menjelaskan apa yang dijelaskan sama teman-teman saya tadi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sumber belajar by utilization atau sumber belajar dengan pemanfaatannya. Nah, sumber belajar dengan pemanfaatannya ini yang akan diterapkan oleh MTS Negeri 3 Jombang. Nah, sumber belajar dengan pemanfaatannya ini yang pertama itu dari narasumber. Nah, seperti seorang pemuka agama atau seorang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Terus yang kedua adalah masjid, terus museum dan siaran TV lainnya. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.